Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Kita akan belajar matematika pada hari ini untuk yang sekian kalinya. Untuk materi pada hari ini kita akan meneruskan materi berikutnya. Yang kita bahas di sini adalah koordinat kartesius. Ini kita akan bahas koordinat kartesius. Di mana nanti ada 3 atau 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah mengenal koordinat kartesius. Kemudian yang kedua adalah posisi titik terhadap bidang kartesius. Kemudian yang C atau yang berikutnya adalah posisi titik terhadap titik acuan, dan yang terakhir adalah posisi garis terhadap garis pada sebuah sumbu di bidang kartesius. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk yang A, mengenal koordinat kartesius. Di mana dalam koordinat kartesius kita akan mengenal istilah titik X ini, kemudian titik Y. Di mana X dalam bidang kartesius disebut absis atau ordinat dan merupakan koordinat yang pertama, kemudian Y itu disebut ordinat ataupun koordinat Y dan merupakan koordinat yang kedua. Jadi dalam koordinat kartesius sekali lagi ada 2 pasang titik. Yang pertama adalah titik X, yang kedua adalah titik Y. Saya ulangi lagi, ada 2 buah titik X dan titik Y. Titik X disebut absis, kemudian Y disebut ordinat. X itu adalah di depan, kemudian Y itu adalah di belakang. Kemudian koordinat kartesius di sini adalah ada 2 buah sumbu. Sumbu yang mendatar, kemudian sumbu yang ke atas. Yang mendatar ini disebut sumbu sumbu X. Kemudian yang ke atas disebut sumbu Y. Berarti yang ke atas kira-kira sumbu Y, yang mendatar sumbu X. Ada 2 buah garis saling berpotongan. Yang mendatar atau ngedeng disebut sumbu X. Yang ngadeg ataupun yang tegak disebut sumbu Y. Kita lanjut. Titik perpotongannya, titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut titik pusat koordinat atau titik 00. Jadi pertemuan ataupun titik potong antara sumbu X dan sumbu Y disebut pusat koordinat, merupakan titik asal atau pangkal koordinat yang berkoordinat dan berabsis adalah 00. X-nya adalah 0, Y-nya adalah 0. Kita lanjutkan dulu atau next. Dalam koordinat kartesius akan dibagi 4 kuadran. Kuadran itulah 1/4 bagian dari koordinat kartesius. Di mana kuadran pertama itu berada di sebelah kanan atas. Ini kuadran pertama. Kemudian kuadran kedua itu berada di sebelah kiri atas. Ini berputarnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Kuadran ketiga itu berada di bawah, kiri, bawah. Kemudian kuadran keempat berada di bagian kanan bawah. Kalau kita menganalogikan dengan tubuh kita, kuadran 1 itu adalah di atas tangan kanan kita, di sebelah kanan kepala kita. Kuadran kedua itu adalah berada di sebelah kiri kepala kita, berada di atas tangan kiri sebelah kita. Kemudian kuadran ketiga itu berada di bawah tangan kiri kita, berada di sebelah kiri tubuh kita. Kuadran keempat itu berada di sebelah kanan tubuh kita, berada di bawah kanan tangan kita. Kemudian perlu dipahami bersama, kuadran 1 berada di sebelah kanan atas. Ini kanan atas namanya adalah bernilai positif-positif, baik absis atau ordinatnya, baik X ataupun Y-nya itu sama-sama positif. Kanan atas adalah positif-positif, merupakan kuadran yang pertama atau kuadran 1. Ke kuadran kedua, di kuadran kedua nanti nilainya adalah berbalik, yaitu negatif-positif. Absisnya bernilai negatif, ordinatnya bernilai positif, atau X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Kalau kanan tadi adalah positif-positif, karena kanan adalah malaikat raqib. Maka kanan akan menulis perkara yang baik-baik, maka positif-positif. Kemudian di sebelah kiri atau kuadran kedua, di atas tangan kiri kita, di sebelah kiri kepala kita adalah tempatnya malaikat atid menulis kejelekan kita. Maka di situ kuadran kedua adalah diisi adalah negatif-positif. X-nya adalah negatif, kemudian Y-nya adalah positif. Dilanjut di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu di bawah tangan kiri kita, di sebelah kiri tubuh kita ataupun kiri bawah. Di kiri bawah itu adalah nilainya negatif-negatif, baik
absis maupun ordinat semuanya bernilai negatif. Absisnya negatif, ordinatnya negatif, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kemudian di kuadran yang keempat yang berada di sebelah kanan bawah, atau kalau kita gunakan tubuh kita adalah di bawah tangan kanan kita, di sebelah kiri tubuh kita, di bawah tangan kanan kita, di sebelah kanan tubuh kita adalah bernilai positif negatif. Artinya adalah absisnya positif, kemudian ordinatnya adalah negatif. X-nya bernilai positif, di sini X-nya adalah positif, kemudian Y-nya adalah negatif. Oke, kita lanjut. Satu contoh, misalkan saya ambilkan contoh di kuadran 1 titik A. Ini misalkan saya ambilkan titik-titik di sini. Ini tadi titiknya adalah 4, kemudian 3. Maka di sini adalah titiknya 4, kemudian 3. Absisnya 4, kemudian ordinatnya 3. Positif, positif. Misalkan saya ambilkan di sebelah kiri lagi. Mohon maaf ini kurang jelas. Saya ambilkan lagi misalkan di sini titiknya di sini. Di sini titik ini adalah bernilaikan karena di sebelah kiri maka adalah negatif 2. Kemudian ordinatnya adalah 1, 2, 3, 4. Adalah 4. Ini menjadi 2, 4. Kemudian dilanjut. Yang pertama tadi mohon maaf saya ulangi. Yang pertama adalah 4, 3. Ini sama-sama positif karena di kuadran 1. Kemudian yang kedua negatif 2, 4 karena di kuadran yang kedua. Misalkan saya ambilkan contoh kembali, saya ambil titik di sini, maka di sini 1, 2, 3, 4. Ini menjadi negatif 4, kemudian negatif 1, 2, 3, negatif 3. Di kuadran 3 adalah negatif. Kemudian di kuadran terakhir, di kuadran keempat, saya ambil contoh di sini. Misalkan saya ambilkan titik contoh adalah menjadi positif negatif. Ini positifnya adalah 2, absisnya. Absisnya adalah 2. Ini saya hapus dulu, mohon maaf. Absisnya adalah 2. Absisnya 2. Kemudian ordinatnya adalah negatif 3. Ini berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Saya ulangi lagi. Diingat-ingat di kuadran 1 itu nanti bernilai positif. Di kuadran 2 bernilai negatif positif, di kuadran 3 bernilai negatif, di kuadran 4 bernilai positif negatif. Kita lanjut, satu contoh misalkan contoh titik A. Di sini titik A. Ini kita bahas titik A di sini. Titik A adalah 5, 3. Karena kedua-duanya positif, maka ini berada di kuadran pertama, yaitu 5 satuan ke arah kanan atau 5 satuan dari sumbu Y. Kemudian 3 satuan dari sumbu X. Ini 5 satuan dari sumbu Y. Kita lihat sumbu Y-nya ini akan berarah menjadi 5. Ini 5 ke sini. Kemudian 3-nya adalah ke atas. 3-nya adalah ke atas. Jadi menjadi 5, 3. 5 ke kanan, 3 ke atas. Ini titik A, 5, 3 berada di kuadran 1 dikarenakan positif semuanya. Kita lanjut. Misalkan sebuah titik contoh, titik koordinat 6, negatif 3. 6, negatif 3, karena di sini adalah negatif, positif negatif, maka akan menempatkan diri di kuadran yang keempat. Di mana X-nya adalah 6 positif, kemudian Y-nya adalah negatif 3. Maka cara penghitungannya atau cara penyelesaiannya di sini adalah 6 satuan ke arah kanan. 6 satuan karena positif, kita X dulu ke kanan. Kemudian 3 satuan ke arah bawah. Jadi kalau ke kanan itu adalah positif, kemudian ke kiri adalah negatif. Kemudian kalau ke atas adalah positif, kemudian ke bawah adalah negatif. Ingat-ingat, kanan positif, di sini kanan akan positif. Kemudian kalau ke kiri itu akan negatif. Ingat-ingat, untuk ke atas itu adalah positif, ke bawah adalah negatif. Ini aturan dalam diagram Kartesius. Kita lanjut. Mungkin hari ini pertemuannya sampai di sini dulu.
Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas kembali di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kemudian silakan dipelajari kembali, disesuaikan dengan buku itu sekalian. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Dan cukup, saya akhiri wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.